Jika orang lain salah faham terhadap kita, sedangkan kita tidak mampu untuk menjelaskannya, maka satu hal yang mungkin bisa menghibur kita. Sesungguhnya kita itu tidak akan dihisab oleh Allah sebab prasangka buruk orang lain, tapi kita akan diadili oleh Allah atas kenyataan perbuatan kita. Terpelesetnya kaki 1000 kali itu lebih baik daripada terpelesetnya lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Dan beginilah aktivitas malam aku ya teman-teman, ketika besok harinya mau ada acara. Ini bertujuan agar rumah aku itu selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Walaupun kita misalkan mau bepergian atau misalkan ada pengajian esok hari, rumah kita itu ditinggalkan dalam keadaan rapi dan bersih. Alhamdulillah mulai malam ini tuh udah dimulai lagi ya teman-teman, pengajian rutin anak-anak setiap malam. Jadi udah 2 minggu sebenarnya, ini udah terlalu lama liburnya. Soalnya pas bulan Ramadan juga mereka itu libur full. Aku anjurkan untuk subuh, tapi kadang-kadang ada yang hadir, kadang-kadang juga enggak ada. Nah tadi sewaktu mengaji rumah aku dalam keadaan rapi dan bersih ya teman-teman. Cuma ya gitu deh, namanya juga anaknya 6 lagi kumpul semua gitu, belum pada berangkat ke pondok. Ini setelah makan malam, aku dibantuin sama anak-anak kalau untuk urusan dapur, mencuci piring seperti itu. Aku udah biasain lah mereka untuk mencuci minimalnya bekas mereka sendiri gitu, biar mereka mandiri aja. Nah ini lanjut aku beresin mejanya, langsung diberesin begitu aja. Soalnya kalau nggak langsung diberesin pasti banyak banget sisa-sisa makanan di sini yang nantinya bakalan ada kecoa ataupun semut ya. Semut itu paling banyak banget, dia itu sensitif. Kalau misalkan ada remahan-remahan sedikit aja udah deh diserbu. Gak tahu mereka itu munculnya dari mana. Makanya untuk menghindari semua itu, terutama hewan-hewan yang kayak kecoa gitu ya teman-teman, itu juga kan bisa menyebarkan penyakit. Makanya aku usahain kalau malam itu rumah dalam keadaan bersih dan rapi, terutama di dapurnya. Dan juga jangan lupa setiap malam itu sampah-sampah di dalam rumah memang sebaiknya dikeluarkan. Besok hari itu mulai kembali acara pengajian di pondok pesantren. Itu juga udah lama banget, udah 2 minggu. Kalau di masjid-masjid yang lain itu udah mulai lebih awal, kita itu agak mundur 1 minggu. Soalnya kan masih banyak orang-orang yang berdatangan, terutama wisatawan ya teman-teman. Jadi kita undur aja sampai 2 minggu. Insya Allah besok hari aku juga akan mengadakan halal bihalal di sana, cuma makan-makan sederhana saja sama ibu-ibu pengajian. Makanya malam hari ini supaya lebih tenang pas pagi-pagi. Pagi-pagi itu kan repot banget ya teman-teman. Kalau pagi biasanya aku langsung ke dapur nyiapin untuk sarapan, difokuskannya. Makanya untuk urusan rumah malam hari itu lebih enak beres-beres malam. Nah untuk teman-teman yang misalkan pagi harinya bekerja atau punya anak kecil, ini juga bisa jadi salah satu cara agar rumah kita itu selalu rapi dan bersih ya. Bisa dilakukan bersih-bersihnya di malam hari. Jadi enaknya bersih-bersih di malam hari itu anak-anak udah pada tidur, jadi nggak terlalu banyak gangguan. Rumah pun bakalan cepet bersihnya. Teman-teman yang belum pernah merasakan bagaimana rasanya beres-beres di malam hari, manfaatnya gitu ya teman-teman, ini dirasakannya nanti pas pagi kita bangun, rumah dalam keadaan bersih dan rapi itu bikin pikiran benar-benar tenang banget. Jadi pas bangun tidur kita itu kan masih dalam keadaan setengah gitu ya teman-teman, setengah sadar. Kalau pas lihat rumah langsung berantakan, cucian piring di mana-mana, wah itu malah bikin langsung down ya, langsung males.
Dan aku yakin ibu-ibu rumah tangga itu pasti pernah mengalami pagi hari yang sangat repot karena banyak yang harus dikerjakan. Pagi hari itu waktunya terbatas loh teman-teman. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa bangun di jam 4 pagi lebih awal. Tapi kalau misalkan kita tidurnya malam, otomatis bangun paginya juga itu pasti bakalan agak siangan sedikit. Jadi waktu pagi hari yang begitu cepat, kita mempersiapkan untuk sarapan, untuk beres-beres, 2 jam itu gak bakalan cukup ya. Makanya kita ambil aja untuk bersih-bersih rumah ini di malam hari. Nah, kemudian beres-beres di malam hari juga bisa membuat kita itu lebih santai. Jika rumah sudah dibersihkan sebelum tidur, maka aktivitas di pagi hari itu bisa lebih santai. Karena apa? Karena kewajiban kita sudah selesai, terutamanya beres-beres rumah. Nah, kemudian suasana pagi yang tenang itu bakalan membuat kita pun lebih tenang lagi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya kalau misalkan kita udah terbiasa beres-beres di malam hari, kita tuh udah kayak apa ya teman-teman, udah kayak santai aja melakukannya. Jadi nggak bakalan ada yang namanya seperti beban kayak gitu. Aku sendiri lebih senang beres-beres di malam hari dibanding misalkan riuh di siang hari ya, walaupun siang hari setelah anak-anak berangkat ke sekolah pasti diberesin lagi rumahnya. Nah, ini juga aku mau membereskan kamar. Ketika anak-anak ada di rumah, liburan di rumah, anak-anak aku yang di pondok, mereka itu tugasnya adalah membereskan kamar. Ya, jadi begini hasilnya kalau misalkan dibereskan sama anak-anak. Terutama kamar ini tuh tugasnya anak aku yang laki-laki 2 ya. Kalau untuk kamar yang satu lagi tugas untuk anak aku yang perempuan. Ternyata di dalam kolongnya itu banyak banget sampah-sampah gitu ya teman-teman. Mereka itu cuma membersihkan bagian-bagian permukaannya aja. Tapi kalau di bawahnya itu nggak pernah disapu kayaknya. Makanya aku mau deep clean ini kamar. Malam ini mumpung masih ada waktu, aku mau beresin debu-debunya juga semuanya aku sedot-sedot gitu ya teman-teman. Kemudian spraynya juga mau aku ganti. Nah, kalau aku di tempat aku itu Pelabuhan Ratu, jadi daerahnya panas ya teman-teman. Jadi untuk spray yang ada bed covernya itu tidak digunakan di atas. Mungkin untuk daerah-daerah dingin kayak di Bandung, Cianjur itu bermanfaat itu yang namanya selimbut atau bed cover itu. Tapi di daerah aku nggak bermanfaat, malah makin panas. Makanya aku taruh di bagian bawah aja biar makin empuk. Jadi lapisan dari kasur, kemudian menggunakan bed cover, setelah itu dilapisi baru menggunakan spray. Jadi hasilnya itu kasur kita lebih empuk. Alhamdulillah terasa banget perbedaannya. Setelah aku bersihkan, setelah aku deep clean sampai dalam-dalamnya ya teman-teman, alhamdulillah kamar ini udah terasa lebih nyaman, lebih harum, dan lebih enak juga. Ini kasurnya yang ada di kamar depan aku pindahin lagi ke sini, soalnya anak-anak juga nggak bakalan lama lagi mereka akan berangkat kembali ke pondok pesantren. Jadi sekarang kamar ini ya kembali lagi ke semula. Aku tuh pengen banget ngeberesin rumah, nata kembali, soalnya setelah anak-anak kembali lagi ke pondok, mungkin gak ada lagi yang bantu-bantu. Aku pasti mengurus rumah sendirian, mengurus anak-anak juga sendirian. Jadi sebelum mereka berangkat, aku pengen rumah itu benar-benar tertata, semuanya rapi. Kan sekarang masih ada yang bantu ngurusin yang adiknya yang nomor 6, kemudian ada yang bantu nyuci-nyuci piring, walaupun masih aku sendiri yang ngerjain, tapi minimal ada yang ngebantuin. Tapi nanti setelah anak-anak berangkat, mungkin semuanya aku kerjakan seorang diri ya teman-teman.
Alhamdulillah ini udah diganti spraynya semua menggunakan warna putih. Untuk waktu anak-anak ada di rumah itu tidak aku gunakan yang warna putih. Soalnya anak aku yang laki-laki itu selalu membawa teman-temannya gitu ke rumah. Eh, di daerah aku kan daerah wisata, daerah pantai, mungkin mereka juga pada main gitu teman-teman. Dan orang-orang yang jauh kemarin tuh ada yang dari Jampang, katanya ada yang dari Bandung pada main ke rumah. Alhamdulillah udah kayak bapaknya gitu, udah kayak ayahnya sendiri itu suka banget gitu bawa-bawa teman-temannya ke rumah. Dan alhamdulillah ya teman-teman, mereka juga sama tamu walaupun masih kecil, masih ABG gitu. Alhamdulillah mereka juga tamu semuanya. Jadi prinsip aku, daripada kita menunda-nunda pekerjaan, mending kalau misalkan kita lagi santai atau misalkan kita lagi bisa melakukannya, lakukan saja ya teman-teman, walaupun itu di malam hari. Yang penting tidak mengganggu aktivitas istirahat kita. Karena menunda-nunda pekerjaan terutama bersih-bersih rumah itu hanya akan mengundang kekacauan dalam pikiran kita, kemudian akan mengundang kuman dan penyakit juga datang ke rumah kita. Rumah yang kotor itu bikin mood kita kurang baik. Makanya mulai sekarang atur jadwal kembali, bersih rumah dari pagi hari, malam hari, ataupun siang hari. Kalau misalkan kita dicicil-cicil, dibagi-bagi waktunya, insya Allah pekerjaan rumah kita itu bakalan selesai. Nah, kalau ini adalah pekerjaan rutinitas aku setiap malam. Seandainya bajunya sudah disetrika, langsung aku masukin ke sini. Nah, di sini juga aku sambil nonton ya teman-teman. Aku tuh menggunakan HP yang punya anak aku. Karena aku juga kan pengen tahu video aku itu seperti apa sih. Kalau menonton sendiri di HP kita kan nggak boleh menurut peraturan YouTube. Jadi aku melihatnya menggunakan HP anak aku, terutama lagi soal kuotanya pun itu harus berbeda. Jadi jangan kita gunakan wifi-nya yang sama gitu teman-teman. Jadi kalau untuk nonton kayak gini aku gunakan data. Dulu aku sendiri waktu sebelum tahu, aku suka sebelum orang lain nonton tuh aku suka nonton sendiri loh video aku. Padahal itu tidak boleh dari peraturan YouTube-nya. Untuk teman-teman juga yang masih baru di YouTube, kemudian yang belum tahu juga bahwa kita itu jangan nonton di menggunakan email kita terutamanya. Nah, tadi anak-anak yang masih kecil-kecil udah pada tidur-tidur tapi belum tidur beneran. Dia itu masih kayak pemanasan gitu ya teman-teman, nggak lupa sambil main-main juga. Ini aku masih menyelesaikan tugas-tugas aku, ngeberesin seluruh baju ke dalam lemari supaya lebih enak aja. Nanti anak-anak kalau misalkan nyari-nyari baju itu lebih enak kalau sudah tertata seperti ini. Ini untuk sarung suami, baju-baju suami juga sama. Kadang-kadang nggak diberesin, misalkan nggak punya waktu untuk ngeberesin ke dalam lemari, beberapa hari aja udah nggak ada daleman, nggak ada kaos kayak gitu. Pokoknya pasti kita yang dicari-cari ya teman-teman. Makanya sebisa mungkin beres-beres jadwal kita itu di malam hari kita laksanakan. Alhamdulillah kalau rumahnya sudah rapi dan bersih seperti ini lebih tenang. Dan ini pagi harinya acara di pondok pesantren, seperti ini keadaannya ya teman-teman. Alhamdulillah makin hari makin banyak aja ibu-ibu yang mengaji di pondok pesantren. Ini tuh pengajian mingguan gitu. Padahal di lingkungan pesantren itu belum banyak rumah-rumah. Ini tuh dari jauh-jauh banget loh teman-teman.
Alhamdulillah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.